Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang kejuaraan yang dilaksanakan oleh PSSI sebagai persiapan tim nasional Indonesia U17 ke Piala Dunia. Nah, kejuaraan tersebut diberi nama Piala Kemerdekaan tahun 2025. Yes, akhirnya timnas Indonesia akan bermain di Sumatera Utara. Tepatnya di Stadion Internasional Sumatera Utara. Tapi yang bertanding bukan timnas senior, yang akan bermain adalah adik-adiknya, timnas U17. Zabi Goli, Evandra, dan kawan-kawan akan bermain dalam turnamen Piala Kemerdekaan. Dengan 3 negara peserta lainnya yaitu Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Turnamennya digelar 10-18 Agustus 2025. Terus terang gue ngiri nih sama warga Sumatera Utara karena stadionnya keren banget guys. Walaupun kapasitasnya nggak terlalu besar, sekitar 26 ribuan aja, tapi strukturnya, bentuknya, looksnya keren banget. Gue pengen banget nyobain nonton timnas di sana. Pengen, dari kursi ke lapangan deket banget, nggak ada lintasan lari. Jadi lebih enak nikmatin pertandingannya. Lebih dekat. Poin pembahasan kali ini bukan terletak pada detail kejuaraan, tapi justru pada reaksi dan komentar-komentar fans Malaides tentang kejuaraan ini. Namun sebelum masuk ke pembahasan, mari kita saksikan keakraban dan persaudaraan yang mungkin akan sangat sulit untuk dipisahkan. Sebelum benar-benar masuk ke pembahasan, seperti biasa saya ucapkan selamat kepada Timnas Malaides karena sudah mampu menahan imbang Timnas Indonesia U23 di kejuaraan AFF U23 yang lalu. Tentunya ini merupakan sebuah prestasi, merupakan sebuah kebanggaan bagi Timnas Malaides karena mampu menahan imbang Timnas Indonesia. Walaupun sebenarnya ini juga sebuah ironi karena Malaides harus menang dengan selisih 2 gol, malah menunjukkan permainan bertahan. Seolah-olah Indonesia lah yang harus mencari gol dengan selisih 2 gol tadi. Sungguh sebuah ironi. Makanya Timnas Malaides ini disebut tim nasional badut. Kan harus menang 2 gol. Kok malah main bertahan? Bukankah itu badut namanya? Tapi tentu saja kita harus menghormati. Dan cara terbaik untuk menghormati badut adalah dengan menertawakannya. PSSI mengadakan Piala Kemerdekaan tahun 2025 yang dijadikan ajang persiapan bagi Timnas Indonesia U17 untuk menghadapi Piala Dunia U17 di bulan November nanti di Qatar. PSSI melaksanakan Piala Kemerdekaan tahun 2025 ini yaitu di Medan, di Stadion Utama Sumatera Utara pada tanggal 10 sampai 18 Agustus. Dan pesertanya adalah Timnas Indonesia U17, Panama U17, Afrika Selatan U17, dan Tajikistan U17. Dan keempat negara ini adalah peserta Piala Dunia U17 tahun 2025. Tapi tentu saja, seperti biasa, akan ada komentar-komentar aneh dan miring dari warga sebelah, yaitu tipe M Malaides. Dan ini salah satu komentarnya, saya bacakan. Orang Piala Merdeka, dia pun Piala Merdeka. Lepas itu klaim kita tiru mereka.
mangkuk betul. Bukan indok lah kalau tak meniru. Dari situ dapat kita lihat bahwa tipe M. Malaides ini sungguh bangsa yang tidak tahu diri. Mereka mengatakan Indonesia meniru. Padahal sesungguhnya mereka lah yang selalu meniru budaya Indonesia. Karena sesungguhnya Malaides adalah bangsa yang tidak memiliki jati diri. Bangsa yang tidak memiliki kebudayaan. Karena itu mereka mencoba klaim-klaim budaya Indonesia. Ya, banyak sekali contohnya dan kita semua sudah tahu. Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, dan kita semua tahu, mungkin saya tidak perlu panjang lebarkan di situ, tetapi saya nak sebutkan Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu. Tapi anehnya mereka nggak sadar. Malah mereka yang mengatakan bahwa Indonesia meniru. Bahasa merdeka itu kan memang bahasa yang digunakan oleh Malaides dan Indonesia. Jadi ya boleh-boleh aja. Toh ini PSSI mengadakannya di bulan Agustus. Memang untuk menyambut kemerdekaan. Ya wajar-wajar aja dong kalau PSSI menggunakan bahasa Piala Kemerdekaan. Kenapa harus dianggap meniru? Toh bahasa merdeka itu sama-sama digunakan di Malaides dan di Indonesia. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Dari sini sangat jelas terlihat bahwa sesungguhnya mereka benar-benar bangsa yang tak punya malu. Bangsa yang memang sangat rendah jati diri. Mereka yang mengklaim budaya Indonesia, malah mereka pula yang flying victim dan mengatakan bahwa Indonesia lah yang meniru mereka. Lalu ini ada lagi komentar dari fans Malaides. Tanpa Belanda membantu babunya, kita sudah tahu hasilnya. Lalu ada lagi, palingan Indon Bangla dibantai jadi lauk. Komentar ini menunjukkan bahwa memang Malaides itu dari tahun ke tahun turun-temurun selalu saja merendahkan Indonesia. Mereka tidak menganggap bahwa Indonesia ini setara dengan mereka. Mereka terus merendahkan Indonesia tanpa mereka sadari bahwa tim nasional Malaides U17 itu jangankan ke Piala Dunia, ke Piala Asia aja nggak lolos. Tapi walaupun begitu, tetap saja mereka sombong. Tetap saja mereka merendahkan Indonesia. Seperti ya ucapan tadi itu, akan jadi lauk dan sebagainya. Seperti itulah sifat dan sikap Melayu Malaides. Tahun ke tahun, turun-temurun, terus saja merendahkan warga negara Indonesia. Sebab itulah muncul berbagai video-video kontra narasi, termasuk yang saya buat ini, agar apa yang mereka katakan bisa kita bantah. Karena jika tidak dibantah, sesuatu yang dikatakan terus-menerus, meskipun itu tidak benar, suatu hari nanti akan jadi kebenaran. Karena itu makanya harus dibantah. Jadi semakin jelas kan bahwa Malaides ini adalah bangsa yang tidak tahu diri. Mereka nggak lolos ke Piala Asia, apalagi Piala Dunia, tapi justru merendahkan timnas Indonesia U17 yang sudah jelas-jelas lolos ke Piala Dunia U17. Jadi pemain-pemain timnas Indonesia nantinya akan bertanding di Piala Dunia, sementara anak-anak muda Malaides ya hanya nonton sambil gigit jari. Saya pikir itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima